Di sini adalah pembuktiannya. Dunia akan mengakui silat Garuda Indonesia jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Nantangin Harry Pras berantem. Kalau Harry Pras kalah, harus minta maaf kepada Mama Gufron. Duh, diludahi mulutnya. Abah Aos. Orang ini tidak akan hidup, saudara-saudara. Iya. Karena ini masih hidup. Karena ini masih hidup. Miftah. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Habib Ngibul. Bu, di Yaman itu bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Bahar Semit. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru sekumpul yang berdusta atas nama Nabi itu, mereka ini pendusta. Artinya dia membela ulama dusta. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat muncul, makanya seseorang aja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi hanya bermodal dilihat wali bisa masuk surga. Dan ini katanya hadis sahih. Orang yang berdusta atas nama Nabi, kata Nabi apa? Persiapkanlah kursimu di neraka. Saya menganggap guru sekumpul berdusta atas nama Nabi SAW. Artinya apa? Saya mendustakan hadis tersebut. Kalau saya mendustakan hadis tersebut, maka saya jatuhnya pada kekafiran. Kalau benar ada dalilnya. Maka dari itu, saya meminta kepada siapapun kalian yang nantang-nantang saya, ingin saya minta maaf kepada ulama-ulama yang dia maksud. Hadirkan pembelaan kepada ulama yang dimaksud dengan cara apa? Paparkan dalil. Bukan dengan cara haram seperti ini, nantang orang berantem, nantang orang ribut, adu pukul-pukulan. Harry Pras, kau kalau nggak minta maaf, kamu atau aku yang mati. Itu aja. Harry Pras, silat Garuda Indonesia. Saya tantang Anda bertarung, Bertarung atau tanpa aturan. Silat Garuda Indonesia. Apakah cuma teori doang atau cuma dongeng doang? Di sini adalah pembuktiannya. Oke, tunggu bentar ya, Dunia Silat Garuda Indonesia, apakah cuma teori doang atau cuma apa doang gitu ya? Semua bela diri teman-teman, semua bela diri karena saya pernah ikut berbagai macam aliran juga. Meskipun tidak sampai tamat begitu ya, baik dari cara nendang, teknik yang diajarkan sama, semua perguruan atau semua bela diri sama. Tendangan samping, tendangan depan, tendangan memutar. Bahkan kita juga belajar akrobatik. Jadi semua gerakan yang dipelajari atau diajarkan sebenarnya sama dengan perguruan-perguruan silat yang lain. Cuman hanya berbeda kaidah saja, berbeda karakter saja. Basic dasarnya semuanya sama. Jadi apakah hanya teori doang? Sama, teorinya sama. Lanjut dulu. Di sini adalah pembuktiannya. Ya. Dunia akan mengakui silat Garuda Indonesia jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lokal. Jadi teman-teman, beliau ini adalah tolak ukur kebenaran bela diri di dunia. Bukan di Jakarta, bukan di Bogor, bukan di Bekasi, tapi dunia. Jadi kalau saya bisa mengalahkan beliau, jadi bela diri saya itu hebat dan diakui dunia. Berarti beliau ini adalah orang yang telah diakui dunia kemampuan bela dirinya. Ya, ini adalah suatu kealiman beliau, keluar biasaan beliau dan kehebatan beliau. Dan pasti saya tidak akan bisa mengalahkan beliau karena ukurannya adalah dunia. Tapi kita lanjut dulu. Kira-kira beliau ini nentang saya sampai seperti ini, sampai membawa-bawa dunia dalam rangka apa? Coba kita simak. Di sini adalah pembuktiannya. Dunia akan mengakui silat Garuda Indonesia jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Dari nikmat, sholat mandi lagi takbir. Kenapa? Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa kerasa ke dohir. Lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib.
ente juga sesat. Goblok. Dan yang paling Dan yang paling penting, kalau saya kalah katanya teman-teman, saya harus minta maaf ke seluruh ulama yang saya bahas. Ketika saya meminta referensi, dalil, landasan Ustadz Adi Hidayat menyatakan asy'ara surah pemusik, pasti dia juga akan ngelak karena gak bisa dibela. Terus Ustadz Adi Hidayat juga menyatakan Karena ulama dulu tuh sudah paham ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. katanya ulama terdahulu itu sudah menafsirkan sedemikian rupa teman-teman. Dan pasti ketika kita minta pertanggungjawabannya, ulamanya siapa, sebutkan satu saja. Kan Ustadz Adi Hidayat menyebut seluruh ulama. Ulama terdahulu sudah tahu Joni bahwa asy'ara itu surah pemusik, pemusik ya penyair, penyair pemusik. Misal kita minta pertanggungjawabannya, siapa nama ulamanya, bermadzhab apa dia, dari kitab mana tulisan tersebut atau isyarat kalau Al-Quran asy'ara surah pemusik, pemusik ya penyair, penyair pemusik. Terus bagaimana tanggapan para ulama tentang fatwa itu? Ketika kita takhrij seperti ini, mereka ini tidak akan berani memaparkan dalil. Ini di bagian ini saja, belum membahas tentang waliun min auliyaillah, guru sekumpul. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul, waliun min auliyaillahi. Tentang orang ribut, adu pukul-pukulan. Eri Pras, kau kalau nggak minta maaf, kamu atau aku yang mati. Itu aja. Nabi tidak pernah, wahai Umar, kalau engkau datang ke suatu negeri, tantang orang di situ untuk berantem. Kalau kalah, mereka harus masuk Islam. Tidak ada. Hatta ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperang, perhatikan baik-baik, ini nasihat untuk saya dan juga untuk Mas Adi yang nantang Eri Pras. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja berperang, menang perang, ditaklukkan suatu negeri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dengan sekonyong-konyong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaksa penduduk negeri itu untuk bersyahadat? Ini perang nih, antara tauhid dan syirik, antara Islam dan kafir. Tidak akan pernah kalian menjumpai cerita seperti itu, teman-teman. Tapi bagi orang yang mengaku-ngaku membela ulama ini, nantangin Eri Pras berantem. Kalau Eri Pras kalah, harus minta maaf kepada Mama Gufron, Abah Aos, Miftah, Habib-Habib Ngibul, guru-guru sekumpul, Bahar Semit, yang berdusta atas nama Nabi itu. Mereka ini pendusta. Artinya dia membela ulama dusta. Harusnya teman-teman, ketika saya menyatakan ulama mereka berdusta, pembelaannya bukan dengan cara baku hantam. Pembelaannya dengan paparkan dalil. Ya, meskipun dalilnya memaksakan. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Goblok. Dan yang sangat luar biasanya Mas Adi sampai mempertanyakan sanad keilmuan saya karena menilai PSGI ini, Silat Garuda Indonesia ini adalah aliran pencaksilat yang tidak bersanad, tidak punya sanad katanya. Kalau begitu, dia menafikan warga PSHT yaitu Mas Wahyu sebagai pelatih di rayon saya dulu, yang sampai sekarang beliau menyatakan tidak ada yang namanya mantan guru atau mantan pelatih. Yang namanya guru ya tetap guru. Guru saya di PSHT saja masih mengakui saya murid beliau. Bagaimana dengan paman saya yang sudah melatih saya dari saya umur 8 tahun sampai saya remaja. Jadi kalau berbicara masalah sanad, ya sebenarnya ini tidak penting ya, karena hanya narasi untuk membenci saya saja, ya saya maklumi, tidak apa-apa. Mungkin saya punya salah, ya saya minta maaf kalau memang punya salah. Namun saya perlu menjelaskan di sini bahwa saya diajari pencaksilat, meskipun kalian menganggap efektif ataupun tidak, ya itu adalah warisan keluarga saya dan saya perlu mengembangkannya dan membuatnya menjadi salah satu seni pencaksilat, bela diri keindahan untuk mengajak orang ya bersama-sama menjaga budaya dengan berbagai macam gerakan yang saya pelajari. Ya sama, mengajarkan tendangan A. Kita juga mengajari tendangan A, tendangan tombak, tendangan pisau kaki, tendangan harimau, tendangan T, tendangan sabit, circle, semua jenis tendangan hampir sama. Karena apa? Memang pada dasarnya semua ilmu bela diri sama. Yang membedakan hanya karakter. Dan kalau mau bicara masalah kuat sanad, Wing Chun pendirinya adalah seorang perempuan, teman-teman, dan diajarkan kepada suaminya. Jadi ada suami belajar kepada istrinya ilmu bela diri. Akhirnya jadilah seperti sekarang Wing Chun. Jadi di sini teman-teman, kita mengajarkan bela diri bukan untuk menjadi jagoan, tapi bagaimana kita untuk menahan amarah, hawa nafsu untuk menciderai orang. Bela diri sejatinya diciptakan ya untuk menjaga diri ketika di posisi terdesak. Masalah efektif atau tidaknya tergantung kita. Eri Pras, pencaksilat Garuda Indonesianya tidak efektif. Yaitu penilaian masing-masing.
Dan saya tidak pernah membujuk orang, yuk ikut PSGI karena PSGI bela diri terkuat bisa mengalahkan semua bela diri yang lain. Tidak. Saya hanya menyodorkan gerakan silat Garuda Indonesia, karakter dengan gerakan Garuda. Saya mengajarkan ilmu tricking dan lain sebagainya agar apa? Kalau mau belajar ya silahkan belajar. Kalau cuma untuk unjuk kekuatan, saya tidak perlu untuk membuktikan. Bahkan saya ingin menanamkan tauhid di dalam perguruan silat saya. Bukan unjuk kuat. Perguruan kami adalah yang paling efektif di dunia. Seperti yang dinyatakan oleh Mas Adi ini, bahwa kalau PSGI pendirinya bisa mengalahkan Mas Adi, PSGI akan diakui dunia. Kalau saya boleh tanya, pengaruh Anda kepada dunia apa? Sampai-sampai kalau saya bisa mengalahkan Anda, dunia akan mengakui PSGI. Bukan bermaksud untuk merendahkan. Cuma memang alasannya apa? Membela ulama. Ulama-ulama yang Anda maksud seperti Habib Bahar, Guru Skumpul, Mamang Gufron, Gus Miftah, dan beserta Habib-Habib yang lain yang banyak oknum-oknumnya ngibul, saya kuliti, saya bahas. Karena apa? Mereka mempermainkan syariat seolah-olah apa yang mereka ceritakan adalah tonggak kebenaran, padahal merendahkan syariat. Makanya saya selalu pertanyakan, ketika siapapun yang nantang Harry Price fight dalam rangka membela ulama hanya kedok, pada sejatinya hanya ingin mengikuti hawa nafsu saja. Karena apa? Ketika saya tanyakan dalil, coba mana dalil pembelaan kalian kepada ulama? Mana dalilnya? Tidak ada, teman-teman. Yang ada Allah penakut. Tapi ya sudahlah, yang namanya manusia, seperti apapun menjelaskan, pasti ada yang membenci. Sebaik-baiknya manusia, semulia-mulianya manusia, pasti ada yang membenci. Sejahat-jahat manusia, seburuk-buruknya manusia, pasti ada yang suka. Dan misalkan saya menuruti mereka, misal saya menang, apakah Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Mufid Thalib, Ustadz Badrussalam, Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Mufi Safitra, Ustadz lain yang selama ini saya ambil ilmunya, mereka akan senang? Malah mereka akan mencela saya. Meskipun saya menang, mereka akan mencela saya, teman-teman. Dan mudarat kedua, kalau saya kalah, saya harus minta maaf karena telah mengkritik Gufron, Gus Miftah, Panji Gumilang, Abah Aos, Guru Skumpul, Habib Bahar, Habib Ngibul. Kalau saya kalah, harus mengakui salah dan minta maaf. Jadi di sini, teman-teman, memang ada gerakan untuk memancing emosi saya agar apa? Agar minta maaf dengan cara baku hantam. Karena apa? Dalil sudah tidak ada untuk memberikan pembelaan kepada oknum-oknum ulama yang mereka maksud, selalu saya bahas.